the sniper. Control, no emotion. Ready. Fire. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang sniper handal bernama Brandon Beckett yang baru saja sampai di sebuah negara Costa Verde. Setibanya di sana, Brandon langsung disambut oleh Kolonel Modis. Dia adalah pemimpin tim sekaligus sahabat dekat Kolonel Gabriel yang merupakan mantan atasan Brandon. You're the Brandon Beckett, best shot in the world. Ternyata, Brandon dipanggil ke sana untuk membantu skuad Phoenix dalam menjalankan misi rahasia, yaitu menangkap para pelaku yang menciptakan senjata ilegal dan menghancurkan senjata tersebut. Brandon kemudian dikenalkan dengan seorang tentara perempuan yang tangguh bernama Nadia dan seorang ahli IT bernama Nova Diaz. Diketahui Nova Diaz adalah seorang anak pemimpin Costa Verde yang bernama Bruno Diaz. Tapi sayangnya sang ayah telah dibunuh oleh para pemberontak karena sangat setia mengabdi kepada negaranya. Alright, let's get going. Di sini Nova menjelaskan kalau dirinya telah dituduh atas kematian ayahnya dan sekarang tahta kepemimpinan Costa Verde jatuh ke tangan pamannya sendiri, yaitu Roman Diaz. Nova juga mengungkapkan bahwa Roman Diaz memanfaatkan kepedihan dan kemarahan rakyat untuk meraih kekuasaan, lalu menjual negaranya kepada si pialang maut yang bernama Kovalov. Diyakini Kovalov memiliki kesepakatan dengan Roman agar bisa leluasa memproduksi dan menjual senjata, asalkan dia menyuplai senjata tersebut kepada tentara pribadi Roman. Maka satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menangkap Roman dan Kovalov untuk menunjukkan perlawanan dan merebut kembali hak-hak rakyat Costa Verde. There's a deal with the Prime Minister of Costa Verde. From the ashes and reclaim what is ours. Modis memberitahu bahwa misi menyerang markas Kovalov akan dilakukan dalam waktu 48 jam lagi. Sontak hal itu membuat Brandon sangat terkejut mengingat waktu itu terlalu cepat. Apalagi dia harus menganalisa lokasi dan melakukan pengintaian. Nova menjawab kalau semua itu sudah beres dan meminta Brandon agar segera menunjukkan kemampuannya dalam menembak. Already done. You just need to do what you do best. So we're hitting their base of operations. Sesampainya di markas, Brandon tidak menyangka jika dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Rosie. Get around. I'll see you guys inside. Show you around. Rosie memberitahu kalau dirinya lah yang meminta Modis agar mengajak Brandon dalam misi ini, mengingat Brandon adalah sosok sniper handal dan mempunyai banyak pengalaman bertempur. And this is our squad. Brandon lalu diperkenalkan dengan para anggota skuad Phoenix yang terdiri dari mantan tentara dan agen rahasia. Anggota pertama adalah Angel yang menjabat sebagai wakil Modis. Selain itu ada si kembar Hera dan Hilo, serta Nabila dan Nova yang sebelumnya menjemputnya. Ladies and gentlemen, this is the Brandon Beckett. Dalam pertemuan ini Hilo bertanya ke Brandon, berapa jumlah orang yang pernah dihabisinya? Dengan santai Brandon menjawab bahwa ia tak pernah menghitung jumlah korban, tapi jumlah misi yang pernah dia selesaikan. Not the number of bullets it takes to complete them. Number of assignments I complete. Di tengah percakapan Modis datang dan menyatakan bahwa kemampuan Brandon memang tidak bisa diragukan lagi. Dia lalu memperkenalkan Brandon dengan seorang sniper muda bernama Zondi yang masih pemula dan ia meminta Brandon agar mengajarinya. Limited assignment, Steel Green. Hunting the primary target, Kovalov. Setelah itu Modis mengumpulkan tim Phoenix untuk membahas strategi penyerangan ke markas Kovalov. Di sini Angel menjelaskan secara detail tentang denah markas Kovalov dan jalur yang akan dilalui. Catch them early morning when they are tired our entrance. Ia juga menjelaskan seorang ilmuwan bernama Maxim yang menciptakan senjata berbahaya untuk Kovalov. Mereka berencana menangkap Kovalov dan Maxim hidup atau mati, kemudian mengambil semua data penting dan segera pergi ke pelabuhan sebagai zona evakuasi. Double time it back to the tunnel. Until it reaches international waters.
Modis membagi Phoenix Squad menjadi dua tim, yaitu tim penyergapan dan perlindungan. Tim penyergapan bertugas menyusup ke dalam markas untuk membawa Kovalov dan Maxim serta mengambil data penting, sedangkan tim perlindungan bertugas menghabisi musuh dari jarak jauh dan membantu tim penyergapan. Dan tugas ini akan diserahkan kepada para sniper, siapa lagi kalau bukan Brandon Beckett yang akan dibantu Zondi. Now the final team on our squad, Zondi and Beckett. Misi ini harus dilakukan secara rahasia, karena Perdana Menteri bisa mengirimkan pasukannya kapan saja untuk melindungi Kovalov. Modis menjelaskan jika Phoenix Squad mengalami terdesak saat menjalankan misi, maka Phoenix Rebellion akan menjadi bantuan terakhir. Diketahui Phoenix Rebellion adalah pasukan rakyat Costa Verde yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Jika mereka berhasil menangkap Kovalov dan Maxim, maka suplai senjata untuk Perdana Menteri akan terputus sehingga pemerintahan saat ini bisa digulingkan. Mission whether we live or die. Sebelum terjun ke medan pertempuran, Brandon ingin melihat kemampuan Zondi sebagai sniper, dan ternyata tembakan Zondi cukup akurat yang membuat Brandon terpukau. Nicely done. Di sini Brandon memberitahu jika hal yang paling sulit menjadi seorang sniper adalah mengeksekusi target pertama. Brandon juga meminta Zondi agar jangan ragu-ragu saat menembak musuh, karena kalau tidak dia atau rekan yang lain akan terbunuh. The target answers him for you. He will kill you or one of your squad if you pull that trigger. Kemudian Brandon menemui Nova yang lagi ngehack sambil mendengarkan musik dangdut. Nova mengatakan bahwa dengan kemampuannya menjadi ahli IT, dia bertekad mengungkap para koruptor yang suka makan uang rakyat di negara Konoha. Maksud Mimin di Costa Verde, sehingga negara ini bisa bersih dari korupsi. Costa Verde of corruption. Your life, it's gonna be in jeopardy. This is my destiny. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Modis mengumpulkan tim Phoenix dan memberitahu bahwa misi akan dimulai. Mereka pun langsung mempersiapkan semuanya untuk menyerang markas Kovalov. Move at midnight. Time shooter. Esok paginya terlihat Brandon sudah berkamuflase di atas bukit dan telah bersiap menembak target. Control, no emotion. Di sisi lain, tim penyergapan segera menyusup ke dalam markas melalui terowongan, sementara Nova sedang meretas kamera pengawas untuk memastikan Kovalov dan Maxim ada dalam markas tersebut. Dengan kemampuan dan taktik perang yang mereka miliki, Phoenix Squad pun beraksi. Going hot. Here we go. Execute. Fire. Back center. Kemudian mereka langsung menuju ruangan amunisi dan mengamankan area tersebut. Di sisi lain, Modis dan Nadia bergegas menuju ruangan tempat Kovalov dan Maxim berada. Modis akhirnya berhadapan langsung dengan Kovalov. Meskipun Modis sempat tertembak, untungnya peluru tersebut hanya mengenai rompi anti pelurunya. Kovalov langsung panik. Dia membunyikan alarm dan memerintahkan pasukannya segera menyerbu Phoenix Squad. Mereka pun dihadang pasukan Kovalov, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Contact! Sementara itu, Kovalov meminta Maxim untuk pergi ke lab tempat penyimpanan senjata terbaru mereka. Merasa terdesak, Kovalov segera menghubungi Perdana Menteri dan meminta bantuan pasukan untuk menyerbu Phoenix Squad. Deal, Prime Minister. Send your militia. Deal, Prime Minister. Di sini, Kovalov akan memakai senjata canggih yang baru diciptakan. Namun Maxim mengingatkan bahwa senjata itu masih dalam tahap prototipe dan belum siap digunakan. Trajectory or we're all in danger. Check the spotter. Sniper and spotter. The sniper. Tak butuh waktu lama, Phoenix Squad akhirnya berhasil mengepung Kovalov serta Maxim dan bersiap untuk menangkap mereka berdua.
Kovalov yang benar-benar terdesak segera mengaktifkan senjatanya, dan inilah yang terjadi. Setelah ledakan barusan, semua anggota berkumpul dan berhasil melumpuhkan Kovalov dan Maxim. Kovalov berkata kalau pasukan Perdana Menteri akan segera datang untuk menghabisi mereka semua. Namun Modis yang telah membuat rencana penyerangan ini dengan matang mengatakan jika pasukan Perdana Menteri akan sampai di sini dalam waktu 1 jam lagi, maka waktu tersebut akan dimanfaatkan timnya untuk mengamankan semua data serta membawa Kovalov dan Maxim pergi dari tempat ini. Namun sebuah fenomena yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba sebagian anggota mengeluarkan darah dari hidung dan telinga mereka. Melihat hal itu, Kovalov langsung tertawa puas karena senjatanya telah bekerja dengan sempurna. Dalam hitungan detik, semua orang yang terkena efek ledakan dari senjata Kovalov tiba-tiba tumbang satu persatu hingga akhirnya mereka pun tewas di tempat. No, lari. Sontak insiden ini membuat mereka kebingungan dan kehilangan semangat untuk menuntaskan misi ini. Namun Brandon tetap tenang dan segera mengambil alih komando Phoenix Squad dan membagi tugas timnya. Sebagian tim akan mengevakuasi rekan mereka yang gugur, sementara yang lain mengambil informasi penting di lab senjata. Okay. Let's all take a breath. We have to stay calm. Focused. Find the technology to make it lethal. Device uses microwave frequencies to disrupt brain function. Beberapa saat kemudian semua data telah ditemukan. Lalu Brandon meminta Nova agar mengupload data senjata tersebut ke satelit. Sedangkan anggota tim yang tersisa akan melawan pasukan musuh hingga semua data selesai berhasil terupload. Then we destroy it. We leave nothing behind. So we hold. We fight. Angel langsung menolak rencana Brandon karena mereka kekurangan anggota. Jika harus melawan pasukan musuh sama saja dengan misi bunuh diri. Namun dengan jiwa kepemimpinannya, Brandon mengatakan bahwa ini adalah perintah terakhir dari Modis dan mereka harus menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Akhirnya mereka semua setuju untuk menghadapi pasukan Perdana Menteri. Brandon yang memiliki pengalaman menjelaskan taktik perang yang akan mereka gunakan dalam pertempuran nanti. Now that to me is a fight worth fighting. Handful at a time. Mission is completed. Whether we live. Kemudian Brandon memberi Nova sebuah ponsel untuk mengaktifkan bom jika dalam keadaan darurat. Di sisi lain, Zondi sudah siaga di puncak menara dan telah bersiap untuk menembak. Leadership's in action. Beberapa saat kemudian Nova mengabarkan jika sebentar lagi pasukan Perdana Menteri akan datang, sehingga Brandon segera memberi perintah kepada seluruh tim untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tak lupa Brandon membakar semangat timnya dengan mengatakan bahwa pertempuran ini bukan hanya sekedar balas dendam atas rekan-rekan mereka yang telah gugur, melainkan sebuah perjuangan demi kemerdekaan Costa Verde. Freedom of Costa Verde. What? We're gonna complete this assignment. Akhirnya pasukan Perdana Menteri telah tiba, akan tetapi Phoenix Squad langsung menyambut kedatangan mereka dengan bom asap. I'm going in. Di sini kita diperlihatkan kemampuan bertempur Brandon. Dia menyusup ke barisan musuh dan menembaki mereka dengan akurat, lalu bersembunyi sebelum asap mulai menghilang. Pada awalnya, Brandon dan kawan-kawan berhasil menghabisi tentara musuh dengan mudah. Namun jumlah lawan yang begitu banyak dan stok amunisi mulai menipis sehingga membuat mereka kewalahan. Hera yang terdesak segera pergi mencari posisi yang aman. Tapi sialnya dia justru dihadang oleh 7 tentara musuh dan alhasil pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Hanya dengan bersenjata kapak, Hera bertarung dengan sangat brutal dan menghabisi mereka semua tanpa ampun.
Tapi tentara musuh terus berdatangan membuat Phoenix Squad terdesak dan mereka pun pergi ke zona pembunuhan. Secondary kill zone. Copy. Di sisi lain, Angel juga harus berhadapan dengan seorang tentara musuh bermata satu yang nampak seperti bajak laut. Awalnya Angel kewalahan menghadapi musuh yang tangguh, namun akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Brandon dan Rosie telah kehabisan amunisi, sehingga mereka terpaksa pergi ke sebuah ruangan. Namun di dalam sana mereka berdua malah dihadang oleh tentara musuh. Dengan skill bertarungnya, Rosie dan Brandon berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Brandon menghubungi Nova dan bertanya apakah semua data sudah terupload. Nova pun memberitahu jika prosesnya hampir selesai. Saat itu juga terdengar suara langkah kaki tentara musuh yang mendekati keberadaannya. Maka Nova pun segera mengambil ponselnya untuk menyalakan bom. Namun di sisi lain, Hera terlihat panik karena alat night vision-nya tidak berfungsi, maka dia pun menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Mendengar itu, Brandon bergegas pergi untuk menolong Hera. Tapi sialnya Brandon sudah terlambat karena Hera lebih dulu dihadang musuh yang membuatnya harus gugur. Tak lama kemudian, Nova mengkonfirmasi bahwa semua data telah selesai diupload ke satelit, sehingga Brandon memerintahkan timnya agar bergerak menuju ke terowongan karena misi dinyatakan selesai. Get to the tunnels. Mission complete. Tapi di luar, tentara musuh kembali datang mengepung mereka, yang membuat Nova terjebak di sana. Karena komunikasi terputus, Brandon segera pergi untuk menyelamatkan Nova, namun tiba-tiba Brandon terkena tembakan yang membuatnya kehilangan kesadaran, dan beruntung Rosie datang mengecek kondisi Brandon. Nova yang tak mengetahui ada banyak tentara di luar, ia juga terkena tembakan. Dalam kondisi kritis, Brandon menyemangati Nova. Dia mengatakan bahwa perjuangan Nova tak akan sia-sia dan akan dikenang di seluruh negeri. Namun tak lama setelah itu, Nova menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari posisinya akan terkepung oleh tentara musuh, Brandon mengambil keputusan yang berani. Dia meminta timnya untuk segera pergi ke terowongan, sementara ia akan menghadapi semua tentara musuh seorang diri. Tapi Rosie yang memiliki jiwa setia kawan tentu saja menolak meninggalkan sahabatnya sendirian. Dia memutuskan bertempur bersama Brandon. Time to go home. Go, go! Zondi dan Angel segera pergi ke terowongan, sementara Rosie dan Brandon berhadapan langsung dengan tentara musuh. Mereka berdua bertempur sekuat tenaga, namun sayangnya mereka kehabisan amunisi sehingga pasukan musuh berhasil mengepung mereka. Dalam situasi ini, Rosie dan Brandon hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Namun tak disangka, pasukan Phoenix Rebellion akhirnya datang di saat yang tepat dan berhasil melumpuhkan semua tentara musuh. Setelah pertempuran usai, Brandon meminta pada pimpinan Phoenix Rebellion agar mereka bisa mengevakuasi jasad rekan-rekan mereka yang telah gugur. Tapi di luar dugaan, ternyata Nova masih hidup dan langsung dibawa untuk segera mendapatkan perawatan medis. Yeah, that was close, B.
Esok harinya para anggota Phoenix Squad yang tersisa bersiap untuk pulang ke negaranya masing-masing. Tapi Zondi dan Angel memutuskan tinggal sementara waktu di sini, sedangkan Rosie dan Brandon akan kembali ke Amerika. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Rosie dan Brandon pun meninggalkan Costa Verde, dan akhirnya film ini pun tamat.